Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat yang begitu besar hingga bisa berkumpul kembali di tempat yang mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menuntut ilmu untuk memperdalam agama Islam, dan mudah-mudahan yang hadir di sini selalu diberikan keistiqomahan untuk mempelajari bahasa Arab ini ya. Untuk langsung saja kita masuk kepada pelajarannya. Mungkin kemarin kita sudah mempelajari di buku Durusul Lugha ini Darsul Salis ya. Nah, yaitu kita sudah sampai halaman 15. Kita sudah juga membaca latihan-latihan dari latihan 1 sampai latihan 3. Kemarin juga kita sudah ada tugas ya di latihan 4. Mungkin nggak usah kita dibaca aja Pak ya, nggak usah dilihat. Bagi yang ada yang baru nggak ada yang baru kan? Baru ya? Oh iya. Kemarin kita telah mempelajari ma'rifat dan nakirah ya Pak. Jadi yang ma'rifat itu yang pakai alif lam untuk gampangannya, yang nakirah itu tidak pakai alif lam. Maksudnya yang tidak ma'rifat itu tidak memakai alif lam. Jadi ketika kita katakan al-kitabu, berarti itu artinya kitab itu, maksudnya buku itu gitu. Tapi ketika kitabun itu artinya buku, kitab aja gitu. Enggak, kitab itu bukan kitab itu gitu. Jadi seperti itu Pak. Kalau tambahin al itu al-kitabu, jadi maknanya itu bisa kitab itu Pak. Kalau nggak pakai al, dia maknanya ya kitab saja gitu. Jadi belum menentukan kitabnya yang mana gitu. Kalau tidak pakai al itu belum menentukan. Tapi kalau sudah pakai al, dia telah menentukan kekhususannya. Terus juga kita belajar tambahan juga kemarin tanda-tanda baca ya, tanda i'rab ya, yaitu ada marfu, majrur, mansub dan majzum. Terus juga kemarin juga sudah kita mempelajari mubtada dan khobar ya Pak ya. Jadi mubtada itu harus apa kemarin Pak? Ada yang bisa menyebutkan? Imam ya, imam. Jadi mubtada itu isim, dia marfu di awal dan ma'rifat ya. Jadi kalau untuk menentukan mubtada itu ya dia harus isim, dia harus marfu di awal kalimat dan ma'rifat. Itu untuk ininya ya, apa istilahnya, untuk mempermudah kita aja, makanya kita buat imam gitu. Mungkin kemarin sudah
paham ya? Mungkin langsung aja kita mungkin dibaca mungkin dari nomor 1 Pak Ardiansyah. Baik. Baik. Al-qamisu nadhifun, apa artinya, Pak? Kemeja itu bersih. Baik. Pak, baik. Nomor 2, Pak. Nomor 2, maksur. Kursiun maksur. Baik. Apa artinya, Pak? Rusak. Kursi itu rusak. Terus nomor 3, Pak Mukti sudah? Masjidun Nomor 3 yang baridun. Nomor 3. Ya. Baridun, dingin. Belum. Al-ma'u bisa. Al-labanu bisa. Tapi yang lebih ini al-ma'u biasanya. Al-ma'u baridun. Air itu dingin. Al-ma'u baridun. Ya. Artinya apa? Al-ma'u apa al-ma'u? Air itu dingin. Ini yang nomor 4 Pak Tumia bisa? Belum kerja. Yang koribun tuh dekat ya. Artinya dekat tuh. Kata yang tepat untuk mengisi titik-titik itu dari kata qorib tuh apa ya? Mubtadanya itu. Kita di sini suruh menentukan mubtadanya. Alba itu boleh. Koribun. Artinya apa? Alba itu artinya rumah itu dekat. Iya. Gitu Pak ya. Jadi kita yang telah kita pelajari, kata-kata yang telah kita pelajari kita coba aplikasikan dalam bentuk kalimat ya, susunan kalimat yang bermakna. Baru ya Mas ya? Iya baru. Langsung nomor 5 sudah Pak. Ba'idun tuh jauh. Ba'idun. Nomor 5. Ba'idun jauh. Berarti bisa juga al-baitu bisa. Al-masjidu bisa. Apalagi bebas ya. Al-masjidu boleh. Ini hanya kalimat aja ya. Jadi untuk istilahnya kita menunjukkan bahwa rumah itu dekat gitu. Rumah itu dekat dengan kita maksudnya gitu. Ba'id jauh. Ya ba'idun. Jadi bisa rumah itu jauh, masjid itu jauh, bisa. Tulis saya al-masjidu ba'idun. Masjid itu jauh. Mungkin ada yang bisa nomor 6 Ardiansyah. At-talibu waqifun. Artinya apa, Pak? Murid itu berdiri. Ya, boleh. Pak Tri.
Nomor 7. Al-waladu jalisun. Artinya, Pak? Anak laki-laki itu duduk. Ya, taib. Mungkin yang baru datang, Pak Doni udah ngerjain belum? Nomor 8. Kabirun, untuk melengkapi titik-titik yang ada di sebelah kanan kabirun ya, nomor 8. Itu kata yang tepat tuh apa gitu? Sebagai muktadanya itu apa? Kabirunnya ini kan khobar ya, Pak ya. Nah, itu kita harus menentukan muktadanya gitu, Pak. Besar, Pak. Besar. Apa? Al-hajaru boleh. Al-baitu boleh. Jadi yang kira-kira masuk akal aja gitu kan. Oh, rumah itu besar, masjid itu besar. Al-hajaru kabirun. Hah? Yang penting kita cocok aja kalimatnya gitu, masuk maknanya itu enak aja gitu. Al-masjidu kabirun. Jadi artinya apa? Besar. Ini ada yang bisa qadimun nomor 9. Ada yang mau nambahin? Qadimun. Qadimun usang. Usang tuh lama. Udah lama. Usang tuh sudah lama. Apa? Pak Tumia. Qadimun. Ya, artinya apa, Pak? Al-qalamu qadimun. Al-jalisu qadimun. Enggak masuk. Artinya apa itu? Sapu tangan itu sama. Sapu tangan mindilun, Pak. Oh, mindilun ya? Iya. Jalisu itu duduk. Oh, jadi itu duduk. Jalisun itu duduk. Artinya apa, Pak? Al-qalamu qadimun. Artinya? Pulpen itu rusak. Pulpen itu usang. Oke. Baik ya. Kemudian yang nomor 10 nih. Jadidun. Baru, new. Apa? Al-babu jadidun. Artinya apa? Al-babu pintu, Pak. Kalau mau al-kitabu jadidun. Al-kitabu jadidun. Jadi buku itu baru gitu. Oke ya. Jadi ini itu kalau kita perhatikan, Pak ya. Baik, Pak ya. Perhatikan ya. Jadi kan di sini kita mudah-mudahan ditulis ya di titik-titiknya itu yang telah kita tadi sudah kita bacakan. Mudah-mudahan buat pelajaran kita nanti ke depannya ya, untuk kosakata kita untuk menghafal ya. Kan di sini kita telah menentukan dan menulis ya. Ini yang satu di awal kalimat memakai alif lam ya kan. Terus ketika di yang akhirnya nazifun, contohnya al-qamisu nazifun ya. Nomor 1 itu ya. Di situ kan dia al-qamisu memakai alif lam. Nazifun tidak memakai alif lam. Tapi di situ menentukan bahwa al-qamisu itu ma'rifat. Ya, Pak. Nazifun itu nakiro. Karena dia tidak, dan ketika dia nggak ada alif lam, nah di akhir katanya dia di tanwin. Jadi domah tain ya kan. Dan di sini kalau dalam susunan kalimat bahasa Arab namanya mubtada plus khobar. Jadi al-qamisu itu mubtadanya dan khobarnya adalah nazifun. Jadi
Al-qamisu itu yang ingin diterangkan. Mubtada itu subjeknya gitu. Nah, khobarnya ini predikatnya. Jadi penerang dari mubtadanya. Jadi al-qamisu. Kenapa al-qamisu ya kan? Belum ada khobarnya. Jadi mubtada itu harus selalu ada, pasti selalu ada khobar gitu. Ketika ada mubtada harus ada khobar. Kemarin kita sudah mempelajari mubtada itu rumusnya apa gitu kan. Terus kita telah mempelajari juga khobar itu harus apa gitu kan. Betul Pak ya? Kemarin kita setelah mempelajari mubtada itu harus imam ya kan. Imam, isim, marfu, awalan dan ma'rifat ya. Paham ya Pak? Udah ya? Insyaallah ya. Jadi harus alif lam, terus khobarnya tanwin. Udah lupa. Enggak bawa. Baik ya, kita lanjut. Mungkin di sini ada al-kalimatul jadidatu. Kata-kata yang baru. Kosakata yang baru. Oke, kita baca bareng-bareng ya, Pak. Nanti saya baca, diikutin Pak ya. Al-qamaru. Bulan. Jadidun. Baru. Qadimun. Usang atau lama ya. Wasihun. Wasihun itu kotor ya. Nazifun. Nazifun itu bersih. Harun. Panas. Baridun. Dingin. Shagirun. Kecil Pak. Kabirun. Besar. Maftuhun. Terbuka. Maksurun. Rusak ya. Saqilun. Berat ya. Khafifun. Ringan. Jamilun. Jamilun itu indah ya, atau bagus. Waqifun. Berdiri. Jalisun. Duduk. Ya. Ada yang belum ditanyakan tentang kosakata ini? Ada yang belum paham? Salah kosakata artinya yang belum tahu ada? Ya, ini tulisan Jamalun sama Jamilun sama ya? Beda Pak. Jamalun nggak pakai iya. Jamilun ada ya matinya. Artinya beda. Artinya ya beda. Iya, Kan Jamalun tuh nggak ada ya-nya. Jamalun langsung tiga huruf aja. Kalau Jamil ada ya mati jadi Jamil. jadi panjang ya. Iya. Jamalun. Jamal. Iya. Jamalun unta. Jamil indah. Jamil itu indah, bagus, cantik, ganteng ya. Jamilah itu cantik, berarti kan. Jamil untuk laki-laki, jamilah itu kan ada tamar butoh, jadi untuk perempuan jadi cantik gitu. Iya, bukan, maksudnya kalau kita membilang dia itu misalnya perempuan itu jamilah gitu, laki-laki itu jamilun, beda. Jangan laki-laki itu jamilah, bahaya itu. Laki-laki itu cantik ya. Tapi itu kata benda misalnya bunga itu indah sama aja.
Bisa, tergantung dia. Nanti tuh ada namanya di dalam bahasa Arab itu kan muannas muzakkar ya. Nanti kan di sini insyaallah ada kita pelajari. Jadi muannas itu untuk yang sifatnya feminim Pak, kalau kita bilang, bukan lebih kepada perempuan ya. Jadi masalah perempuan, terus kata-kata, nanti ada kata-kata juga yang menunjukkan dia itu muannas atau muzakkar. Muannas itu tanda-tandanya apa, dan muzakkar itu biasanya untuk laki-laki, dia sifatnya itu lebih apa, gentleman gitu, gentle gitu ya. Jadi tapi enggak untuk laki-laki aja, nanti ada kata-kata juga yang sifatnya itu muzakkar. Contoh kayak qolamun ya kan, qolamun itu dia muzakkar. Terus kayak apa namanya, kabirun, waqifun, dia masih bentuk muzakkar. Tapi ada beberapa kata juga yang bisa dari muzakkar ke bentuk muannas, bisa gitu. Jadi tinggal tambah tamar butoh biasanya itu tandanya itu. Coba di sini kita belum pelajari ya, nanti insyaallah bab keberapa insyaallah kita pelajari masalah muzakkar dan muannas. Yang terpenting sekarang ini kita harus banyak kosakata dulu, banyak menghafal kosakata dulu agar kita mudah mengikuti pelajaran yang akan datang dan sekarang ini ya. Jadi kita tahu membuat kalimat itu seperti apa gitu. Dengan kita menghafal kosakata itu. Baik ya. Kita lanjut ke pelajaran selanjutnya. Sini ada, kita baca bareng-bareng ya Pak. Saya saya bacain, Bapak-bapak ngikutin ya. Najmun. An-najmu. Rajulun. Ar-rajulu. Dikun. Ad-diku. Talibun. At-talibu. Nah, sini kita mempelajari kalau dalam ilmu tajwid ya. Di sini namanya alif lam syamsiyah. Betul ya Pak ya? Jadi ketika najmun, ketika ada alif lam, bacanya pakai tasjid ya. Jadi huruf-huruf syamsiyah ya. Terus juga di sini ketika alif lam, kemarin kita sudah pelajari nggak boleh tanwin. Betul ya? Baik ya, sekarang nomor 1 kita baca bareng-bareng aja Pak. An-najmu ba'idun. Ma makna? Ada yang tahu? Bintang itu ba'id Pak. Jauh. Baik. Nomor 2. Ar-rajulu waqifun. Dia yang tahu artinya? Laki-laki itu berdiri. Bisa ditulis Pak kalau yang enggak tahu artinya ya. As-sukkaru hulwun. As-sukkaru, tahu enggak? As-sukkaru apa? Gula. Gula itu manis. Betul. At-talibu maridun. Ada yang tahu maknanya? Murid itu marid. Ada yang tahu marid? Sakit. Jadi murid itu sakit ya. Mungkin kalau yang enggak tahu bisa ditulis. Ad-diku jamilun. Diku, ad-diku itu ini ayam ya, ayam jantan Pak ya, ayam jago. Ayam jago itu indah. Bagus ya. Ayam jago itu. Bagus boleh, indah boleh. Terus ad-daftaru jadidun. Ad-daftaru
Ma makna daftaru? Daftarun. Buku tulis, Pak. Daftarun itu buku tulis. Daftar. Buku tulis itu baru. Baik. At-tajiru ghaniyun. Ada yang tahu mana? At-tajiru pedagang ya. Pedagang itu kaya, betul. Jadi goniyun. Gonimah itu harta rampasan ya. Rampasan Pak. Kalau ada namanya goni itu orang kaya. Gonimah. Nanti itu ini ya. Perbedaan lagi apa? Sorof biasanya. Iya, perubahan kata. Ad-dukkanu maftuhun. Apa makna ad-dukkanu? Toko itu maftuhun. Toko itu buka ya. Jadi toko itu buka. Nomor 9, al-waladu faqirun. Jadi anak laki-laki itu adalah seorang yang fakir. Jadi fakir itu dalam ilmu fikih ya. Fakir, miskin atau apa ya? Jadi seperti itu ya. Nomor 10, at-tufahu lazizun. At-tufah itu apa? Apel ya. Apel itu lezat. Lazizun. Nomor 11, at-tabibu tawilun wal maridu qasirun. At-tabibu tawilun wal maridu qasirun. Ada yang bisa? Jadi dokter itu tinggi dan pasien itu pendek ya. Pendek. Al-maridu itu orang yang sakit ya. Pasien lah istilahnya ya. Tapi kalau marid kita itu kan marid itu sakit ya. Tapi kalau al-marid itu yang sakit gitu kan. Karena tambahin al. Jadi dia sakit. Kalau nggak pakai al tuh sakit aja artinya gitu. Tapi kalau pakai al yang sakit gitu berarti. Qasirin tuh pendek, Pak. Apa namanya? Ada yang belum paham artinya? Semua ya? Nah, yang mana? Hah? Oh itu apa namanya biasa? Itu nanti apa namanya? Alif lam syamsiah. Kita mungkin udah pelajari ya kalau yang udah belajar tajwid huruf-huruf hijaiyah yang ketika dia ada alif lam dibaca syamsiah sama. Bintang itu kan kalau najmun bintang, tapi kan an-najmu berarti kan pakai alif lam. Berarti dia jadinya ma'rifat. Ya, berarti kan dia artinya tadi kita udah jelaskan ya. Bintang itu. Contoh kan udah ada tuh. An-najmu ba'idun. Bintang itu jauh. Ya kan? Ya. Kita kembali lagi ke tamarin. Nah, tamarin Iqra waktu ma'adopti awakhiril kalimati. Jadi kita harus di sini baca dan tulislah dan tentukan akhir dari harokat akhirnya ya. Jadi di sini nggak ada harokatnya Pak ya. Mari kita coba.
Apa Pak? Almari itu pasien Pak, yang sakit. Oh tamarin. Tamarin kan sudah kita jelasin. Tamarin itu latihan. Kalau tamrin itu latihan saja. Berarti kalau tamarin berarti latihan. Jadi latihannya itu banyak. Ada nomor 1, nomor 2, nomor 3 biasanya. Tapi kalau hanya tamrin berarti dia biasanya hanya satu saja gitu. Dia bentuk apa? Tamarin itu bentuk jamaahnya ya. Kalau tamrin itu bentuk tunggalnya istilahnya gitu. Baik ya, nomor 1 Pak. Silakan dari Pak Diansyah dibaca. Di nomor 1 ya. Nomor 1 dari Al-Babu. Kenapa dia nggak ditanwin Pak? Alif lam. Pak Ri. At-tajiru. Ditanwin nggak Pak? Enggak. Pak Mukti silakan. An-najmu. Pakai tanwin nggak? Enggak. Kenapa Pak? Berarti kalau nggak pakai alif lam gimana bacanya? Kalau nggak pakai alif lam? Hah? Pakai tanwin. Pak Mio. Akhirnya itu taskun taslim gitu. Disukun dia selamat gitu. Jadi nggak dibaca akhir katanya, dia sukun aja gitu kayak bacanya gitu. Al-Qamar gitu. Al-Kitab. Ya udah gitu ya, nggak menentukan apa disukun aja semuanya udah gitu. Jadi namanya kalau bahasa taskun taslim ya, disukun dia selamat. Apa Pak? Al-Qamarun apa gimana? Kan ada alif lam berarti dia jadi bacanya gimana? Al-Qamaru. Ditanwin nggak Pak? Enggak. Kenapa Pak? Karena ada alif lam. Ya, gitu Pak ya. Jadi ketika ada alif lam jangan ditanwin gitu. Jadi bacanya al-qamaru aja. Jangan ditaskun dulu, jangan disukun dulu. Nanti untuk kesodonya kita repot disukun semua. Karena harokat akhir itu penting Pak. Ketika kita mempelajari bahasa Arab, yang paling penting itu harokat akhirnya. Tapi kalau kita, karena beda harokat itu bisa merubah makna gitu kan dalam bahasa Arab itu. Yang penting kita, yang paling utama tuh ya kita tahu kosakata, cara bacanya itu dari huruf 1, huruf 2, huruf 3. Nah nanti huruf yang terakhir itu ya kita harus menentukannya gitu. Baik Pak, yang baru siapa namanya Pak? Pak Riki. Ya, baik Pak. Ini kan tadi sudah saya jelasin Pak ya, kalau alif lam syamsiah bacanya jadi di tasjid yang dalnya ya. Ya kan kita kalau di ilmu tajwid sudah mempelajari biasanya ya huruf-huruf syamsiah dan huruf-huruf qamariyah ya. Jadi ketika huruf syamsiah berarti dia bacanya ketika ada alif lam itu harus di tasjid yang huruf setelah alif lamnya. Jadi addiku, addikun Pak. Kenapa Pak? Ditanwin atau enggak Pak? Ditanwin. Kenapa ditanwin Pak? Karena alif lamnya nggak dibaca. Enggak, tetap itu dia alif lam tetap. Cuma cara bacanya aja. Ketika huruf syamsiah itu berarti di tasjid dia addiku. Tapi kalau aldiku itu salah Pak. Kecuali al-qamaru.
Nah, al-qamaru baru dia nggak ditasjid ya, karena dia huruf qamariyah. Paham Pak? Jadi adikun. Adiku Adiku. nggak ditanwin karena dia ada alif lam. Tetap dia alif lam, cuma dia karena dia hurufnya syamsiah, jadi dia ditambahin tasjid aja. Cara bacanya gitu Pak, itu hanya cara bacanya saja ya. Dikun, iya. Nanti kalau belajar tajwid insya Allah Pak, nanti ada pelajarannya juga itu tajwidnya. Adiku ya Pak. Jadi jangan ditanwin Pak ya, nggak ditanwin ya. Adiku gitu, karena dia iya. Kemudian Pak Solihin tuh. Ayo. Ya, ditanwin nggak? Kenapa? Alif lam ya. Baik. Baik Pak Doni. Al-mau itu kan nggak apa dia huruf qamariyah Pak. Jadi nggak ditasjid. Contohnya tuh an-najmu nun ya, nun dal, terus apa lagi ya? Nun dal, sin ya, sin syam shin ya, shin terus al-ma'u. Jadi huruf-huruf kayak gini Pak. Dal, terus sin, shin, sod, do ya, ad-dhalin, asy-syamsi ya kan, wasyamsi, dia harus ditasjid kan, nggak bisa al-syamsi, nggak bisa. Kayak sod, hayya 'alas shalah, nggak bisa dia hayya 'alal shalah, berarti dia belum belajar tajwid yang ngajen tuh gitu kan. Harus yang ngajen ya harus benar kan gitu. Saya kadang-kadang suka di anak-anak biasanya ya, masih anak-anak. Biasanya begitu ajannya. Hayya 'alal shalah. Loh kata saya dengarnya kayak hayya 'alal falah, tapi hayya 'alal sholahnya belum gitu. Kan enggak nyambung jadinya. Jadi ketika hayya 'alal falah kan enggak ada tasjidnya fa-nya kan? Karena dia huruf qamariyah. Jadi di huruf hijaiyah dalam 29 huruf hijaiyah itu ada huruf-huruf syamsiah dan ada huruf-huruf qamariyah. Huruf syamsiah itu yang ketika dia didahului oleh alif lam, maka dia ditasjid huruf syamsiahnya itu. Ketika dia hurufnya huruf qamariyah, nah dia nggak ditasjid, bacanya biasa aja, al-qa gitu. Al-asyam berarti kalau shin berarti ash gitu kan, ditasjid. Baik ya. Jadi seperti itu Pak ya. Nanti kita pelajari huruf-huruf syamsiah dan huruf-huruf qamariyah. Baik Pak Doni silakan. As-sarirun au sariru. As-sarir. Ditanwin enggak? Enggak. Kenapa Pak? Alif lam. Terus dia sinnya huruf syamsiah atau qamariyah? Ya. Jadi seperti itu. Karena dia sin ya. Sin itu jadi harus ditasjid. Baik. Selanjutnya Pak. Al-baitu. Bai dia, bai. Jadi bacanya gimana Pak? Al-baitu ditanwin enggak? Iya, baik. Artinya apa Pak? House. Ya. Baik. Mungkin Pak Adriansyah lanjut lagi Pak. Ya. Baik, Pak Tri. Baik. Pak Mukti. Su dia.
Asukaru. Oh, asukaru. As-sukaru ya. Taib. Artinya apa, Pak? Gula. Apa? Gula itu. Gula itu. Baik. Pak Tumio. Al-zarafu. Wa itu Pak, wa. Bukan za. Al-warafu. Ditanwin nggak Pak? Hah? Enggak. Kenapa Pak? Ada alif lam. Taib ya. Artinya apa Pak? Artinya apa? Al-waraku. Waraku itu bisa kertas ya. Bisa kertas, bisa juga daun ya. Jadi yang apa sih namanya? Waraku itu kertas sih, kayak lembaran gitu nih. Tapi kadang-kadang juga artinya daun, kadang-kadang. Baik ya, kita lanjut ke nomor 2 Pak. Latihan nomor 2 ya Pak. Tadi nomor 1 sudah ya. Sekarang nomor 2. Imla al-farago fi ma yali biwad'in kalimatin munasibatin. Jadi di sini kita suruh isilah titik-titik di bawah ini dengan menentukan kata yang sesuai dengan yang sebelahnya. Kayak tadi sudah yang kayak kemarin PR kita ya. Kita jadi harus di sini mengisi titik-titik, yaitu mengisi menentukan mubtadanya ya. Di sini istilah khobarnya ya. Jadi kita harus menentukan mubtadanya. Di sini ada nomor 1 ya, langsung yang bisa jawab aja ya. Kita tunjuk. Di sini ada nomor 1, goniyun. Goniyun ya. Hah? At-tajiru. Ya, artinya apa, Pak? Baik ya, nomor 1, at-tajiru goniyun. At-tajiru goniyun. Tahu artinya? Pedagang itu kaya. Kemudian nomor 2, hulwun Pak. Kata yang tepat mubtadanya itu apa Pak untuk kata hulwun? As-sukaru. Ya. As-sukaru. Jadinya gimana bacanya Pak? As-sukaru. Nomor 2 Pak. Artinya ya. Jadi as-sukaru hulwun. Dia nomor 3, maridun Pak. Khobarnya maridun. Apa yang bisa menentukan mubtadanya? At-talibu maridun. Apa artinya Pak? Ya. Dan nomor 4, lazizun. Lazizun Pak. Mubtada. Apa artinya Pak? Ya, laziz, laziz. Hampir mirip ya, lezat gitu. Laziz. Lazizun. Nomor 5, tawilun Pak. Ada yang bisa menentukan mubtadanya? Ada yang bisa? Apa artinya? Dokter itu tinggi. Ya. Dokter itu tinggi. At-tabibu tawilun. Jadi kita ganti almari itu bisa ya? Apanya? Almaridu tawilun bisa. Yang sakit itu tinggi, itu orangnya maksudnya gitu. Jadi pasien ya. Yang sakit itu berarti kan pasien ya. Yang sakit ya kan. Kemudian nomor 6 Pak,
Qasirun, apa mubtada yang tepat untuk khobar qasirun? At-tayyibu kasir. Apa? At-tayyibu kasir. At-thayyibu apa tuh? Dokter. At-tabibu, At-tayyibu. bukan at-thayyibu. Ah, bacanya titiknya nggak ada ya, titiknya ya. Kirain nggak ada titiknya juga. At-tabibu qasirun, artinya dokter itu pendek. Baik ya, jelas ya Pak ya. Jadi sini mubtada yang kita isi tadi, kita tentukan mubtadanya, dan di sini yang tertulis adalah khobarnya Pak ya. Jadi semua masih marfu ya Pak ya. Mubtada marfu, khobar juga marfu. Tahu ya marfu itu tanda bacanya apa Pak? Marfu itu tanda bacanya apa? Domah ya. Domah. Jadi kalau mansub apa Pak? Mansub apa tanda bacanya? Fathah. Kalau majrur kasroh. Nanti seperti itu Pak ya. Kita nggak bilang kasroh, kita nggak bilang domah, tapi kita bilangnya marfu, majrur. Oh dia majrur gitu. Nanti ada sebab-sebab kenapa dia itu majrur, sebab-sebab kenapa dia itu harus marfu, kenapa dia harus dibaca domah, kenapa dia harus dibaca kasroh, kenapa dia harus dibaca fathah. Ini semua itu ada sebab dan akibatnya ya Pak ya. Baik ya, sekarang nomor 3. Nomor 3 ini ikhtar kalimatan minal qaimati tanasibul kalimati allati fil qaimati. Pilihlah kata dari kolom ba, ya kan? Jadi sini ada a, ba ya. Jadi kolom a dan kolom b. Ba ya, ba. Maaf. Jadi ada kolom alif, enggak, kolom a hamzah dan kolom ba. Jadi kita harus menyesuaikan kata yang di kolom a dengan kolom b. Contohnya, jadi di sini ada di kolom A ada kata at-thalibu. Nah, di sini kita istilahnya kalau biasanya tarik garis ya. Tarik garis kalau belajar anak-anak SD atau itu ya. Nah, kita kata yang sesuai dengan at-thalibu itu apa gitu. Contoh kan at-thalibu. Nah, di kolom ba itu ada kata lazizun, maksurun, sakilun, maftuhun, maridun, harun. Nah, itu yang at-thalibu itu kan artinya murid ya. Murid itu kenapa gitu? Murid itu apa? Nah, nanti kita jawabannya ada di kolom B yang sesuai. Tapi kita pilih di sini. Enggak garis lurus sesuai dengan lurusannya ini. Jadi kita diacak di sini ya di kolom B. Baik ya. Seperti itu. Mungkin ada yang bisa at-thalibu, kata yang sesuai itu apa? Maridun. Jadi artinya apa Pak? Murid itu sakit. Taib. Jadi at-thalibu itu kata yang sesuai adalah maridun ya. Kemudian ad-dukanu. Ad-dukanu apa Pak? Maftuhun. Artinya toko itu buka. Baik. Kemudian at-tufahu. Siapa yang bisa? Ada yang bisa? At-tufahu. Lazizun. Artinya apa? Apel itu lezat. Baik. Kemudian al-ma'u. Al-ma'u. Siapa yang bisa? Al-ma'u apa Pak? Air itu panas. Harun ya. Kemudian al-hajaru. Apa al-hajaru?
batu. Apa arti yang sesuai? Apa? Sakil. Sakilun, artinya Pak? Batu berat. Batu itu berat. Al-qalamu maksurun. Ya. Jadi sudah dijelaskan ya. Pak Tri semua ini yang jawab. Paham ya, Pak? Jadi di sini adalah susunan mubtada dan khobar. Jadi susunan kalimat dalam bahasa Arab itu ada mubtada dan khobar. Jadi ada subjek, ada predikat. Jadi subjek dulu baru predikat ya. Jadi at-thalibu maridun itu at-thalibu mubtada, maridun itu khobar. Jadi khobar itu penghabaran dari mubtada itu ya. Jadi ketika dikatakan at-thalibu, kalau at-thalibu doang kan enggak ini ya, enggak sempurna ya. At-thalibu, murid itu apa gitu kan. Nah, kita kasih khobarnya, kasih penghabarannya, sakit, maridun gitu. Itu Pak ya. Kemudian di sini ada al-kalimatul jadidat, al-kalimatul jadidatu. Kosakata yang baru lagi, Pak. Ada yang tahu udah semua? Hulun apa hulun? Hulun tadi. Manis. Terus maridun sakit. Ad-dukanu apa Pak? Toko. Kemudian goniyun kaya. Tawilun tinggi atau panjang ya dia. Jadi kalau kita untuk mengukur orang dia berarti tinggi Pak ya. Tapi ketika kita katakan itu buat kayak jalan tuh panjang, bisa panjang bisa tinggi. Terus fakirun itu orang yang fakir ya Pak ya. Fakir. Qasirun apa qasirun? Pendek. At-tufahu apa? Tufah. Apel ya. Alhamdulillah ya, kita sudah banyak kosakata yang kita pelajari Pak ya. Mungkin ada yang belum paham, mungkin bisa ditanyakan aja Pak, jangan malu-malu. Atau enggak kita kalau biar enak tuh kayak itu ditulis ya, ditulis yang nggak tahu tuh ditulis. Kalau nggak tahu semua ya tulis semua nggak apa-apa. Jadi kata-kata ini tuh buat nanti tuh di pelajaran selanjutnya itu kalau kita sudah hafal tuh nanti enak gitu untuk mempelajarinya. Baik ya nih, sekarang kita sudah lanjut lagi halaman 19 Pak. Kita habisin nanti ya. Nah, di sini al-huruful qamariyatu wal hurufus syamsiyatu ya. Nah, ada al-huruf qamariyah dan huruf asy-syamsiyah. Nah, di sini adalah huruf-huruf qamariyah, al-huruful qamariyatu ada ke bawahnya. Terus al-hurufus syamsiyatu ada sampai ke bawahnya ya, Pak ya. Boleh ini dihafal ya Pak ya, agar kita mudah membaca. Mungkin di pelajaran tajwid juga ada Pak ya, betul ya Pak? Tajwid sebelum mempelajari ilmu-ilmu tajwid itu paling awal itu malah ya. Belum nyampe ya. Sifatul huruf ya. Nantinya kalau kita udah mempelajari tajwid, sebelum mempelajari tajwid tuh pasti belajar dulu gitu. Karena dalam itu kan untuk membaca ya. Jadi membaca bisa ilmunya ilmu tajwid, cara baca kayak nun wasol ya kan. Terus nanti itu kalau dalam bahasa Arab tuh kan aslinya itu ada kata, ada huruf ini gitu. Terus ada nun wasol gitu, nanti dihilangin, bacanya dihilangin, terusin gitu. Biasanya seperti itu di tajwid ya. Mungkin kita baca Pak ya, untuk huruf qamariyah kita baca bareng-bareng ya. Nanti saya baca, nanti Bapak yang ini ya,
ngikutin ya. Ini huruf-hurufnya. Kemudian ini contohnya apa ya? Yang kata-kata ini di sebelah hurufnya itu contoh dari kata itu ya. Kayak contohnya kalau A alfa gitu kan, B bebek gitu, C kalau dalam huruf abjad itu kan seperti ya, C itu cherry gitu kan, D delta gitu. Jadi untuk memperjelas agak biasanya kalau kita C kurang dengar ya, C apa E gitu kan. Tapi kalau kita bilang C cherry gitu kan, nanti baru kita jelas huruf C gitu. Jadi seperti apa ya? Al huruful qamariyatu. Hamzah contohnya al abu, al babu. Jadi untuk contoh ba, jim dia jim ya, jim. Al jannatu, al himaru, al khubzu, al ainu, al ghada'u, al famu, al qamaru, al kalbu, al ma'u, al waladu, al hawa'u, al yadu. Jadi huruf qamariyah itu ada 14 Pak. Dan huruf syamsiah ada 14 juga. Dan ini contoh-contohnya ya. Kemudian al hurufus syamsiyatu, at-tajiru, as-saubu, ad-diku, az-zahabu, ar-rajulu, az-zahratu, as-samaku, as-syamsu, as-sadru, ad-daifu, at-talibu, az-zahru, al-lahmu, an-najmu. Jadi bacanya itu pakai tasjid semua Pak ya, asy-syamsiyah itu ya kan. Dan hurufnya ada 14 juga. Ini hurufnya semua bisa dihafal Pak ya. Jadi kalau huruf syamsiyah itu bacanya harus pakai tasjid Pak ya. Nanti di sini dihafal. Ada ta, syamsiyah itu ta, sa, da, za, ro, za, sin, shin, sod, dot, to, zo, la, lam, dan nun Pak ya. Dan untuk huruf qamariyah ada al hamzah atau alif, ada ba, ada jim, ha, kho, a, go, fa, ko, kaf, mim, waw, ha, ya. Di sini udah ada cara bacanya, sudah ada semua Pak ya. Nah di sini ada kata-kata yang baru nih Pak. Mungkin ada yang belum paham nih. Yang mana aja nih perlu diartiin? Al abu itu ayah, abi. Al abu dari kata dia itu dari katanya kalau abun itu kan ayah gitu. Karena al abu ayah itu gitu. Karena pakai alif lam aja. Abi itu ayah saya. Karena dia itu abi. Abi itu sebenarnya ada ya-nya belakangnya. Nah itu ya itu kalau itu domirnya istilahnya. Kalau kemarin kita belajar namanya domir, kata ganti. Jadi itu udah penyandaran kata gitu. Jadi al-abu itu disandarkan kepada kata ganti saya gitu. Jadi itu artinya itu abi itu bapak saya gitu. Sebenarnya kalau di bahasa Arab itu. Sebenarnya kalau kita mau panggil itu Abu Hurairah gitu. Abu Husna ya. Abu ayahnya Husna ya. Ayahnya Husna. Itu namanya penyandaran kata Pak gitu. Makanya kita sudah sebenarnya kita sudah tahu itu namanya mudhof ilaih Pak. Kalau yang kemarin kita yang masalah ma'rifat itu kan ada tuh mudhof ilaih. Nah itu seperti itu.
Abu Husna, Abu Hurairah. Jadi katanya Abu ini disandarkan kepada anaknya biasanya ya. Jadi bapaknya anaknya ini gitu biasanya. Abu Abi, Abi, bukan Abiu Pak, bukan Abiu, itu Abi. Jadi tulisannya gini Pak, Abi, Tulisannya gitu ya. Abi. Tuh. Dan ini tuh namanya domir Pak, kata ganti orang pertama. Pakai sukun berarti. Iya. Dia namanya ya mutakallim. Nanti ada pelajaran ya. Kemarin kan kita sudah huwa humahum, ya humahuna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Nah, ini namanya kalau di itu ana. Kata gantinya ana. Tapi kalau karena dia di belakang, jadi dia itu ya gitu. Ya mutakallim. Kalau ana itu untuk di depan. Nah, biasanya kalau iya ini untuk di belakang. Jadi ana maridun. Contoh, ana maridun. Ya kan? Saya sakit. Tapi kalau abi, bapak saya, kan beda. Nah, kalau ini belum sempurna, tapi kalau ini sudah sempurna. Ana ini mubtada, maridun ini khobar. Kalau bapak saya kan gimana tuh? Bapak saya kenapa? Belum. Ini masih hanya bentuk ma'rifat. Ma'rifat saja. Jadi kan kemarin kita sudah belajar ya, ma'rifat tuh ada namanya penyandaran kata. Jadi apa namanya, mudhof ilaih. Nah, ini hanya mudhof ilaih saja. Ini abi, ini abun, ini mudhofnya, abi ini mudhof ilaih gitu. Jadi nanti ada pelajarannya Pak, insyaallah. Jadi yang jelas itu kan hanya kebiasaan aja ya. Abi, kan kalau anak manggilnya abi, bener ya, bapakku gitu kan. Cuma kalau kita katanya itu bapaknya saja, itu namanya berarti abu. Makanya kita kalau anak manggilnya abi, kalau orang manggil kita itu ngomongnya abu siapa gitu, abu Husna contohnya kan. Kalau saya kan contohnya anak saya kan namanya Kirani ya, jadi saya dipanggilnya Abu Kirani. Tapi kalau anak saya yang manggil abi, bapakku ya kan. Gitu Pak, ya kurang lebihnya seperti itu. Abah. Kalau bahasa apa? Sunda ya, bahasa Sunda abah ya, Betawi, babe Betawi. Oh, Jawa apa Jawa? Bapak. Iya, kalau bahasa Sunda kan bukan bahasa Arab. Serapan aja paling itu ya. Di sini ada yang belum paham lagi ya bahasanya, apa kata-kata goribah, kata-kata yang asing. Himar, al-himaru itu sudah kita pelajari ya kemarin. Di awal tuh ada keledai ya. Jadi hisonun itu kuda, himarun itu keledai ya. Beda ya keledai sama kuda itu ya. Keledai itu agak lebih pendek ya. Khubzu itu roti Pak. Al-khubzu boleh ditulis Pak. Al-khubzu. Dari awal aja. Roti. Kenapa? Dari awal, dari A. Al-abu. Ya. Ya, kan udah. Pintu kan udah. Maksudnya yang asing aja, yang belum tahu yang mana gitu. Biar nggak disebutin semuanya. Belum tahu semua. Aduh. Ini kan ada yang sudah kita pelajari, di sini juga ada banyak juga. Ini soalnya ini ada banyak yang baru gitu, Mas ya. Biar kita itu kan ini mau biar pelajaran kedepannya itu kita sudah hafal gitu.
Biar cepet hafal. Biar cepet hafal gitu. Al-khimaru kan sudah. Al-khubzu itu kan roti ya, roti. Al-khubzu roti. Jadi at-tajiru khubzun, tukang roti ya. Pedagang roti ya. Kemudian al-ainu. Nah, al-ainu itu apa? Mata ya. Ainun, kalau nggak pakai alif lam, ainun kan? Bisa ditulis ya yang nggak paham. Goda'u, al-goda'u itu makan siang. Al-goda'u. Al-famu itu ini ya, famun, mulut. Al-qamaru bulan, al-kalbu sudah ya, anjing, al-ma'u air, al-waladu anak laki-laki, al-hawa'u udara Pak. Al-hawa'u itu udara. Jadi al-hawa'u baridun, udara itu dingin ya. Al-yadu itu tangan. Al-yadu tangan Pak. Ya. At-tajiru itu pedagang. Tajir. As-saubu itu baju. As-saubu. Beda dengan dia, lebih kepada baju kaos kayaknya. Kaos. T-shirt lah kalau kita. Kalau komisen itu kemeja. Baju lah, bilangnya baju nggak apa-apa. Ad-diku tuh ayam jago ya, ayam jago. Az-zahabu itu emas. Emas. Ar-rajulu sudah. Az-zahratu, ayo siapa yang tahu? Zahroh. Bunga ya. Bunga. Jadi kalau ada namanya Zahra itu namanya Zahra, bunga berarti. Zahra itu namanya bunga berarti. Bunga. Jadi kalau ada anak namanya Zahra, berarti dia artinya bunga gitu. Biasanya banyak tuh Zahra ya. As-samaku itu ikan Pak. Kemarin sudah ya, samaku sudah. Ikan. Asyamsu matahari. As-sadru itu dada. Ad-dhaifu itu tamu Pak. At-talibu sudah. Az-zahru itu punggung. Al-lahmu daging Pak, daging. Al-lahmu daging. Al-lahmu lazizun ya. Daging itu lezat gitu. An-najmu udah ya, bintang ya. Nah, ini kita buat PR lagi nih Pak nih, biar mengulang lagi ya, biar besok kita masuk darsus pelajaran yang baru kita sudah hafal semua kosakatanya nih. Jadi ikra al-kalimati al-atiyati waktubha mara'iyan qa'idan natiqul hurufil qamariyati wasyamsiyati. Jadi di sini kita hanya menentukan apakah ini huruf qamariyah, apakah ini huruf syamsiyah. Jadi kita suruh baca kata di bawah ini, dan sebenarnya di sini suruh nulis ya, cuma ditulis aja. Yang kira-kira syamsiyah berarti tambahin tasjid. Kalau qamariyah berarti nggak usah. Nanti bacanya minggu depan kita tes bacanya ya Pak ya. Jadi seperti itu Pak ya. Contohnya ini ada al-baitu ya kan. Al-baitu itu pakai tasjid nggak gitu? Kan nggak, berarti nggak usah ditulis tasjidnya. Terus kayak adiku ya. Nah kalau dia adiku kan berarti syamsiyah, berarti harus ditulis tasjidnya Pak ya. Paham Pak? Yang mana? Baca kata dibacalah kata di bawah ini,
Iqra al kalimatil atiyati, itu bacalah kata di bawah ini, waktubha, dan tulislah, gitu ya. Maro'iyan itu apa namanya? Maro'a itu apa? Yang sesuai dengan yang telah kita pelajari itu tadi, Pak. Al hurufu al qamariyatu wasyamsiyatu, apakah dia itu bertanda syamsiah, apakah dia tidak, gitu ya. Jadi intinya mah itu, Pak, apa, kita nulis tasjid aja, tasjid, atau kalau dia qamariyah berarti dia nggak perlu ditasjid. Contohnya adiku, ya kan, adiku itu kan syamsiah ya, berarti kita tasjid gitu. Di sini belum ada kan tasjidnya kan? Belum ada kan? Jadi kalau apa bacanya qamariyah berarti ya kita nggak usah ditasjid gitu. Insya Allah nanti minggu depan ya kita baca ulang, terus kita masuk pelajaran keempat. Mungkin ada yang perlu ditanyakan masalah pelajaran hari ini. Berarti bahasa Arab. Rumus perbedaan qamariyah dan syamsiah itu perbedaannya vital ya. Mesti kalau syamsiah itu kan nggak bisa dialihkan ya. Iya. Kayak Nggak ada alif lam. Kayak asyam wasyamsi. gitu. Iya, wasyamsi waduhaha. Cara pembacaannya maksudnya. Jadi kalau ada cara bacanya aja gitu kan. Jadi kayak aneh gitu lah, kayak also ya kan bisa ya. Iya kan? Aneh. Lah iya, aneh kan? Iya, betul ya. Dan kita juga kalau baca Al-Qur'an pasti semua begitu kan? Udah tertulis kan? Ghairil di Al-Qur'an enggak ad-dhalin kan? Waladhdhalin. Dan dia sambung langsung alif lamnya enggak dibaca kan? Enggak waladhdhalin, enggak. Itu bukan karena memang hurufnya ada tasjidnya, bukan, karena memang dia itu alif lam syamsiah. Jadi bentuknya ada alif lam terus ada huruf syamsiah, jadinya ditasjid gitu. Kalau nggak ada alif lamnya biasa aja dolin, nggak ad-dolin, nggak ditasjid gitu, Pak. Gitu aja. Biasanya insya Allah nanti pelajaran tajwid juga ada sih biasanya, pasti itu. Nyambung, Pak. Mungkin ada yang tanya lagi, silakan. Nggak apa-apa, kita udah belajar duluan ya. Terus ini juga nanti juga biasanya kita ngikutin sendiri gitu. Kalau alif lam syamsiah, alif lam qamariyah, kalau kita sering baca Al-Qur'an, insyaallah kita bacanya itu pasti ini ya, ngikutin gitu. Tahu-tahu ini kita ngasih tasjid aja gitu kan. Karena kita suka ngebaca, biasanya kalau suka ngebaca insyaallah ngikutin sendiri gitu. Kalau yang dari bahasa Arab yang tanpa harakat itu kayak gundul gini, tasjidnya tetap ada nggak biasanya? Biasanya kalau yang ada yang enggak. Kadang-kadang ada, kadang-kadang juga enggak ada. Aslinya itu bahasa Arab itu, Pak. Enggak ada titik, enggak ada tasjid, enggak ada harokat. Tuh, lebih parahnya lagi. Tapi kalau kita sudah bisa, iya, enggak ada titiknya benar. Kalau kita sudah benar-benar mempelajari bahasa Arab itu dengan ini, kita akan tahu cara bacanya. Sama kayak bahasa Indonesia. Ketika kita dikatakan contoh ya, al-babu, gimana ya? Inilah ya. Kan nggak ada titiknya nih. Bacanya gimana? Tatu apa sasi ya kan? Sasu. Nggak tahu. Tapi dalam bahasa Arab tuh pasti udah, karena sudah terbiasa dulu kan. Udah ada. Oh ini babu gitu, babun. Tapi nanti kalau kita belajar terus, kita sudah orang-orang yang mahir bahasa Arab tuh dia tanpa titik juga dia bisa bacanya gitu. Ini kita masih mending ya, cuma nggak ada rokatnya doang aja, bacanya aja susah, apalagi nggak ada titiknya ya kan. Nah makanya kalau di kitab-kitab itu ada yang pakai tasjid, ada yang enggak gitu. Tapi biasanya kalau yang alif lam syamsiah itu biasanya ditasjid sih biasanya. Cuma kalau yang tengah-tengah kata itu
ada yang ditasydid, ada yang enggak gitu. Karena kita nanti mempelajari ilmu shorof ya. Kalau kita mempelajari ilmu shorof kita akan tahu di tengah kata ya, tengah kata itu tasydid atau tidak, kita akan tahu ya, kayak at-toli ad-dukanu gitu kan. Nah, nanti karena kita sudah menghafal ya kan, contoh ada huruf dal ya, dukanu. Kan kalau kita baca begini, karena kita sudah biasa, oh ini dukanu, pasti kita bacanya dukanu, dukanun. Nggak mungkin kita baca dakanun, kan nggak mungkin, karena kita sudah hafal Pak. Ya, jadi seperti itu. Nanti juga ada pola cara baca itu namanya wazan ya. Kemarin sudah belajar kan, fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Jadi ketika contoh ya, ini kemarin sorok sudah kan ya Pak Billy ya. Ini kan fa'ala. Ini kan fa'ala. Nah, nanti di sini ada contoh kataba. Kataba. Ini dia rumusnya ini Pak, bacanya itu begini. Tuh. Jadi kita nanti hanya menghafal fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'al. Nah, ketika fa'ala dimasukin huruf kataba, berarti kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna. Gitu aja. Jadi rumusnya ini nanti yang fa'ala, fa'ala, fa'alu yang kemarin sudah ya. Sudah diceritakan, sudah dihafal. Dihafal Pak itu. Nanti ada itu namanya pelajaran shorof ya. Nanti ketika ada kata contohnya fa'ala, ya nanti kita akan bacanya kataba gitu. Ya kan ada di sini fa'alu. Ya berarti di sini kata bu pa ta ya kan? Cuma yang aslinya mah huruf aslinya hanya kataba. Ini hanya tambahan Pak. Jadi ini hanya tambahan. Waw dan alif itu hanya tambahan karena dia menentukan dia bahwa itu jamak gitu. Nanti kita pelajari ya. Jadi intinya sih yang kita Mas Billy ini sih kataba huwa dari huwa huma hum. Belum fa'ala belum Fa'ala. Oh tuh ada, tapi di situ udah ada itu ya kataba. Tapi kataba makanya nyambung mana nih? Jadi kalau huwa humam itu domirnya Pak. Domir itu kata ganti kan, kita sudah belajar ya. Nah kalau fa'ala itu namanya domir yang bersambung dengan wazan yang bersambung dengan domir. Jadi itu namanya domir raf'un munfasil ya, domir yang bersambung, domir rafa yang bersambung ya. Kalau ini lebih mudah jadinya, kalau misalnya ada contoh lagi ya dari panggung misalnya kataba jadi lebih gampang. Iya, jadi ini tuh namanya wazan gitu, istilahnya timbangan gitu. Kalau wazan tuh bahasa Arabnya timbangan tuh, jadi patokannya gitu. Iya, nanti kita belajarnya seperti itu Pak. Jadi yang kita hafal itu fa'ala, fa'alu, fa'alat. Dan setelah kita hafal itu, coba kita aplikasikan ke kata-kata bahasa Arab. Kataba, doroba, dorobu gitu kan. Iya, gitu Pak. Jadi kurang lebih seperti itu kalau kita nanti mempelajari. Fa'ala itu artinya pekerjaan ya, bekerja, melakukan
menjadi. Oh, kalau artinya maknanya itu fa'ala, ini namanya fi'il madi ya. Fi'il madi itu bentuk lampau ya. Nanti kita kalau udah pelajari fi'il, namanya fi'il madi, itu bentuk lampau. Nah, nanti ketika kita mengartikan fa'ala, dia kan itu sama aja dengan domirnya itu huwa ya. Huwa, kalau dalam isim di domirnya itu namanya huwa. Jadi di dalam ini, di dalam fa'ala ini ada huwanya, Pak. Paham nggak? Ini domirnya nggak kelihatan, makanya dinamakan domir raf'in munfasil. Makanya domir rofa yang bersambung, maksudnya itu bersambung ya maksudnya di dalam kata ini gitu, nggak terlihat gitu. Nanti kalau yang fa'ala fa'alu nanti itu terlihat, ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat gitu. Nah, ini fa'ala ini ada huwanya di dalam. Jadi kayak gini, Pak. Kemarin tuh jadi penjelasan lagi. Intinya seperti itu ya. Nanti kita belajar lah. Kemarin kan udah huwa, huma, hum, iya, huma, hunna. Udah tahu artinya semua kan ini kan? Huwa artinya apa? Dia laki-laki. Huma dia dua laki-laki. Hum mereka laki-laki. Hiya huma hunna mereka perempuan. Nah, nanti gini, Pak. Dia ini sama. Contoh lah, huwa huma hum ya. Fa'ala fa'alu. Nah, ini semua di fa'ala ini ada huwa di dalamnya. Nah, fa'ala ini ada alifnya ya, bacanya panjang ya. Ini ada humanya, Pak. Nah, ini fa'alu, berarti dia ada humnya, ada makna. Seperti itu. Jadi untuk mengartikannya, fa'ala kan artinya itu secara bahasanya adalah bekerja atau melakukan pekerjaan ya. Jadi ketika kita mengartikan fa'ala, ini kan dia bentuknya fi'il madi, Pak. Fi'il madi, fi'ilun madi. Fi'ilun madi itu bentuk kata kerja bentuk lampau ya. Jadi bekerja itu kan kata kerja, Pak ya. Nah, ketika kita mengartikan ini berarti artinya itu huwa, dia laki-laki telah bekerja. Gitu. Jadi walaupun di sini nggak ada huwanya, tapi karena dia itu mempunyai bentuk tadi saya bilang domir raf'in munfasil, itu domir yang tidak terlihat, karena kalau kata kerja itu harus ada yang melakukannya gitu. Kalau perempuan jadi apa? Berarti dia fa'alat. Di sini fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alna. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Jadi artinya fa'ala dia laki-laki bekerja. Fa'ala dia dua orang laki-laki telah bekerja. Fa'alu mereka laki-laki telah bekerja. Fa'alat dia perempuan telah bekerja. Fa'alata dua perempuan telah bekerja. Fa'alna mereka perempuan telah bekerja. Gitu, Pak. Ya ini nanti kita pelajari, Pak. Nanti jangan dipusing-pusing dulu, Pak. Yang penting ini dulu, Pak. Ini kan yang kita pelajari kan durusul logo apa ya. Nanti durusul logo itu ada ya by step lah. Insyaallah nanti ada pelajarannya di dars berapa. Dia kan ada dars-darsnya ya, pelajaran-pelajaran. Yang penting kan sekarang ini kita mempelajari di buku ini alif lam syamsiyah, alif lam qamariyah. Terus kemarin juga sudah mubtada dan khobar ya. Tadi sudah dijelaskan.
Yang penting itu Pak. Terus ma'rifat, nakiro, ya. Terus yang tambahannya itu marfu, majrur, tanda baca itu ya. Mungkin itu bisa diingat terus Pak, yang istilah-istilah itu ya. Jangan sampai kita lupa dengan istilah-istilah itu, karena itu penting untuk mengikuti pelajaran ini gitu Pak. Buat kita mempelajari bahasa Arab itu ya dasar-dasarnya istilah-istilah itu. Jadi istilah-istilah itu sama nanti kita pelajari di sini itu lebih kepada kosakata ya, untuk mempermudah pelajaran selanjutnya. Mungkin kalau ada pertanyaan masalah pelajaran kita hari ini, silakan, masalah mubtada khobar atau yang lainnya, isim, atau ini kan kita membahas fi'il ya, nanti itu mah ada pelajarannya lagi Pak. Yang penting kita ngikutin buku aja ya, supaya nggak terlalu melebar jauh-jauh gitu, takutnya pusing, ngeblank, ntar nggak mau hadir lagi gitu, saya takutnya itu aja. Baik ya, kalau nggak ada lagi, saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Mudah-mudahan kalau ada yang benar datangnya dari Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.